Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama kelompok saya akan memaparkan materi mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu timbulnya utang pajak. Menurut Rahman Sumitro, terdapat dua ajaran mengenai timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama, ajaran material, utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang. Kemudian yang kedua, ajaran formil, ajaran ini pajak terutang timbul pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan dibedakan menjadi pajak yang terutang dan utang pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak terutang ini termasuk dalam ajaran material. Sedangkan utang pajak, pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Utang pajak ini termasuk dalam ajaran. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya tagihan pajak. Tindakan penagihan meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus atau PPSP, memberitahukan surat paksa atau SP, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita atau melaksanakan penyanderaan. Dasar penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak, yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu terdapat peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Sebelum surat paksa diterbitkan, terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila yang pertama, jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran. Yang kedua, pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, tetapi penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang dimaksud. Yang ketiga,
penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak diberitahukan atau disampaikannya salinan surat paksa tersebut. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak dengan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa. Materi selanjutnya adalah penyitaan. Penyitaan diatur dalam bab 4 pasal 24 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang PPSP, dan tata cara penyitaan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 135 tahun 2000. Apabila lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Maka berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan tersebut, juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, termasuk kepabeanan dan cukai. Hak mendahulu. Negara mempunyai hak mendahulu untuk melakukan penagihan utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Hak mendahulu ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mempertahankan barang dimaksud, dan biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi oleh kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur sebelum harta tersebut digunakan untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang PPSP, pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya. Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan cara-cara, baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak, sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat efektif dan hati-hati. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Pencegahan terhadap wajib pajak badan dapat dilakukan untuk beberapa orang. Demikian juga terhadap wajib pajak atas waris yang belum dibagi. Pencegahan tidak menyebabkan hapusnya utang pajak. Penyanderaan adalah pengekangan kebebasan penanggung jawab pajak untuk sementara waktu
dengan menempatkan di tempat tertentu. Penyanderaan ini dalam bahasa Belanda disebut gijzeling. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau UU PPSP mengatur penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam pasal 33 sampai dengan 36. Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri dan dapat merehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya. Pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Pencabutan pemblokiran dapat dilakukan oleh pejabat penagihan dengan mengajukan permintaan kepada bank setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.